secara hukum agama anak angkat haram dibintikan kepada ayah angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua APRI Pusat, yang kami sapa nama beliau Bapak Madari. Yang saya hormati Bapak Bendahara Umum APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Bapak Syarif Hidayatullah. Yang saya hormati para pengurus APRI wilayah Provinsi Gorontalo. Di sini ada Pak Ketua bersama jajarannya. Teristimewa kepada kru Tolopani Podcast Kementerian Agama Kota Gorontalo yang telah memfasilitasi acara pada malam hari ini. Baiklah, dan memohon puji dan syukur kepada Allah SWT, marilah acara diskusi atau dialog bersama APRI Pusat kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut, yakni dialog, karena ini acaranya terbuka dan santai, tidak secara formal. Jadi kami persilakan kepada Pak Ketua APRI untuk memberikan sedikit sambutan. Begitu juga kepada Bendahara Umum untuk memberikan sambutan. Nanti setelah itu ada dialog bersama para pengurus APRI wilayah maupun daerah, kabupaten kota yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ketua APRI Pusat, Bapak Madari, untuk memberikan sambutan dan penjelasannya terkait dengan problem yang ada di kepenghuluan. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman para pengurus APRI wilayah Gorontalo yang sangat saya banggakan, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengapresiasi kepada jajaran pengurus APRI wilayah Gorontalo yang telah menginisiasi kegiatan podcast kita yang sangat positif ini. Mudah-mudahan obrolan santai kita di forum ini akan membuahkan hasil yang brilian terkait dengan peningkatan kinerja kita tentunya sebagai ASN, sebagai PNS yang mengabdi di Kementerian Agama. Kita punya rumah besar yang terus-menerus harus kita junjung tinggi supaya marwah Kementerian Agama ini tetap mulia di tengah-tengah masyarakat. Tentu menjunjung tinggi tidak mesti harus pakai kata-kata sanjungan, tapi lebih kepada kita peningkatan kualitas kinerja kita, pelayanan kepada masyarakat, karena KUA ini merupakan garda terdepan, etalase itu yang selalu pimpinan-pimpinan kita mengingatkan kita. Kita yang langsung bertemu kepada masyarakat di grassroots. Wajah KUA itulah wajah Kementerian Agama. Oleh karena itu
pelayanan yang kita berikan itu kepada masyarakat harus betul-betul mencerminkan pelayanan prima, pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Tentu kita memang bukan makhluk pemuas ya, bukan orang-orang yang suka memuaskan, tapi tentu bagaimana kita menata performance KUA, memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, berintegritas, sesuai dengan aturan. Karena masyarakat kita ini sekarang sudah sangat kritis menilai setiap perilaku pelayanan publik. Dan ketika kita melakukan kesalahan dalam pelayanan, jaringan-jaringan Dumas itu terbuka di mana-mana. Di Dirjen, Direktorat itu punya Dumas tersendiri. Di Inspektorat Jenderal punya Dumas. Dan pelayanan-pelayanan publik yang lainnya. Maka kita harus sangat berhati-hati. Karena itu, mari kita bangun semangat pelayanan publik yang betul-betul sesuai aturan dan berintegritas. Apa yang saya maksudkan sesuai aturan? Kita ini bekerja, semua sudah ada regulasinya. Kita melayani masyarakat dalam urusan pernikahan, terutama karena ikon KUA, walaupun sekarang didorong KUA ini harus inklusif, tidak ansih pelayanan nikah, sehingga ada plesetan dulu. Plesetannya KUA itu bukan kantor urusan agama, tapi kantor urusan asmara. Kenapa? Karena yang dilayani cuma perkawinan. Sekarang akan dibuat inklusif pelayanan keagamaan. KUA harus peduli dengan masalah-masalah keagamaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. KUA harus bisa membangun kerukunan, kehidupan toleransi beragama. KUA harus betul-betul mengerti potensi-potensi konflik keagamaan yang ada di masyarakat. Sehingga kehadiran KUA itu betul-betul dirasakan sebagai pengayom di tengah-tengah masyarakat. Di mana ada KUA, di situ masyarakatnya tenang. Di mana ada KUA, di situ terbangun kerukunan, moderasi beragama. Ini yang harus kita kedepankan. Dalam pelayanan pernikahan misalnya, aturannya sudah lengkap. Kita on the track saja udah. Sesuai dengan aturan, jangan menyimpang dari aturan. Misalnya, dalam proses pendaftaran nikah, sudah ada SOP, ada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang menjadi pedoman kita. Persyaratan nikah, persyaratan calon suami, persyaratan calon istri, persyaratan wali nikah, semua sudah jelas. Bahkan teritorial pekerjaan pelayanan kita itu sudah diatur. Nah, itu semua yang harus betul-betul kita pedomani. Sehingga masyarakat itu punya kepastian hukum. Dulu pimpinan kita, Pak Sesdirjen sekarang, dulu direktur kita, beliau berkali-kali mengingatkan, KUA ini penghulu kok terlalu mudah ditawar ya. Bahasanya begitu. Maksudnya ditawar itu gimana? Ketika misalnya ada masyarakat yang menyampaikan permohonan kehendak nikah, kemudian ada persyaratan yang kurang. Mereka, Pak tolonglah jangan sampai pernikahan ini saya tidak bisa dijalankan. Padahal jelas ada persyaratan yang kurang. Ada misalnya
akte cerai yang belum keluar. Orang sudah menentukan waktu pernikahan. Kadang-kadang alasannya, Pak, undangan sudah kami cetak. Kami nggak tahu kalau itu persyaratan. Tolonglah Pak, yang penting nikah dulu. Kita mungkin karena ibah sama masyarakat, luntur hati kita kalau masyarakat sudah seperti itu. Tapi ingat, begitu kita berniat menolong, tapi adalah aturan yang kita tabrak, pada akhirnya bencana yang akan menimpa kita satu saat. Nah, ini perlu sangat kita berhati-hati. Sampaikanlah kepada masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan kehendak nikah, ini persyaratan yang harus dipenuhi. Ini berkas-berkas yang harus ada. Ini persyaratan agamanya. Ini prosedur pendaftarannya. Sehingga semua mereka harus begitu. Sekarang ini kan memang problem yang ada di masyarakat, kita harus akui itu. Masyarakat itu kurang memahami aturan-aturan yang harus dilakukan dalam proses pelayanan nikah. Kewajiban kita itu menyampaikan. Ketika ada persyaratan kurang, maka kita sampaikan, ini harus dipenuhi, ini harus dipenuhi. Ketika ada pelanggaran hukum, contoh misalnya, ada masyarakat sangat kepengen pernikahannya dipandu oleh seorang penghulu yang mereka kagumi, suka begitu tuh. Saya kepengen Pak Madari yang menikahkan, tapi pernikahannya jauh. Saya tugas misalnya sekarang ini di KUA Tanah Abang. Dia minta saya untuk datang ke pernikahannya dengan berbagai macam alasan. Tolonglah Pak Madari, sekali ini saja anak saya dipandu pernikahannya, misalnya begitu. Apa yang mau kita jawab? Sementara kita dibatasi dengan aturan bahwa kita hanya boleh melayani di wilayah teritorial tugas di kecamatan kita. Ketika kita melayani di luar kecamatan, maka ada aturan yang kita tabrak. Saat itu kita harus jelaskan kepada masyarakat. Ini aturannya. Kalau saya lakukan ini dengan niat nolong ibu, yang ada nanti yang terjadi akibatnya saya terkena hukuman, ibu bermasalah pernikahannya. Kenapa? Karena pencatatan harus beralamat di KUA di kecamatan sini. Sedangkan peristiwa di tempat lain. Itu akan jadi masalah hukum di kemudian hari. Insya Allah kalau kita jelaskan seperti itu, masyarakat akan mengerti. Kita rekomendasikan ibu, ada penghulu yang sangat bagus, jauh lebih bagus dari saya, kebetulan adanya di wilayah kecamatan tempat yang ibu akan melaksanakan pernikahan. Saya rekomendasikan ke sana. Nanti langsung bertemu dengan penghulu ini. Insya Allah hajat ibu, keinginan ibu akan bisa terpenuhi dengan penghulu ini. Semua penghulu sudah diukur kompetensinya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Jadi kita angkat juga kawan kita, ya, tanpa harus kita menjatuhkan diri kita. Orang akan sangat respect di situ. Kenapa? Karena tahu kita menjalankan aturan, tidak ingin menabrak aturan, tapi tetap memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Ini semangat pelayanan namanya. Semangat pelayanan itu ketika ada satu hambatan yang dialami oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan nikahnya kepada kita, maka hambatan itu kita carikan solusinya sesuai aturan. Ada kadang-kadang begini, ini di zona integritas. Mudah-mudahan di kita enggak terjadi. Karena semua sudah tidak ada biaya, semua sudah tidak ada pungutan apa-apa. Kalau masyarakat ada kendala, ya udah masyarakat sendiri silakan cari jalan keluar. Kita enggak ada jalan keluar yang kita berikan kepada masyarakat. Itu membuat kekecewaan tuh di masyarakat. Justru ketika kita pelayanannya bersih, tidak ada pungli sama sekali, tapi di sisi lain
apa yang menjadi hambatan masyarakat karena ketidakmengertiannya terhadap aturan, kita berikan jalan keluar yang sesuai aturan. Itu mereka sangat senang. Dan itulah semangat pelayanan yang harus kita bangun sekarang. Selalu berupaya mencarikan solusi. Jadi dalam pelayanan nikah itu tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Misal begini, sekarang usia perkawinan di dalam undang-undang perkawinan yang baru nomor 16 tahun 2019, batas usia sudah ditetapkan, baik calon suami maupun calon istri harus 19 tahun. Tahu-tahu ada anak usia 17 tahun, hamil di luar nikah, datang ke KUA, minta segera dinikahkan. Sementara umur belum cukup. Apa yang harus kita lakukan? Bukan kita tolak suruh pulang. Kalau kita tolak suruh pulang, putus asa dia. Kok saya mau nikah aja sulit amat. Gitu loh akhirnya kesimpulannya. Masyarakat kan langsung menyimpulkan dengan pikiran pendek. Kita berikan arahan, kalau Anda mau menikah di usia seperti ini jalan yang harus ditempuh. Bisa nikah, bisa nikah. Tapi sebelum Anda mengurus pernikahan, silahkan minta dispensasi umur di pengadilan agama. Kasih tahu caranya, jalannya. Harus mendapat dulu pengantar. Kalau sekarang pengadilan katanya harus ada penolakan, tapi ada juga pengadilan yang tidak, memang belum seragam ya. Tapi paling tidak kita kasih jalan supaya dari KUA dia bisa ke pengadilan agama, sehingga pengadilan agama bisa mengeluarkan dispensasi umur dan pernikahannya bisa dijalankan. Itu solusi. Jadi jangan kemudian membuat masyarakat menjadi putus asa, kok tidak bisa nikah sementara anak saya sudah hamil. Gitu. Itu tetap kita harus semangat mencarikan ini jalan keluarnya seperti ini sesuai aturan. Supaya masyarakat tidak berpikir kok sulit ya gitu. Kita berikan penjelasan yang sedetail-detailnya, tuntun caranya. Ke sini, ke sini, ke sini, sehingga semua itu tergambar dengan mudah. Ini semangat pelayanan namanya. Kemudian apa? Integritas. Masyarakat yang sudah sangat kritis sekarang itu menilai setiap perilaku kita. Jangan sampai ada lagi dalam pelayanan nikah bahasa-bahasa mengolah supaya dapat uang, mengkondisikan, menggiring. Wah ini sulit Bu, nggak bisa. Tapi kalau ibu mau begini dan ya adalah kira-kira. Nah kalau sampai begitu tuh yang terjadi, itu langsung muruah kita, marwah kita di depan masyarakat itu jatuh. Dan marwah kita yang jatuh, marwah KUA yang jatuh itu kan menjatuhkan semua marwah Kementerian Agama. Kita harus ingat itu. Karena kita bawa rumah besar, etalase tadi itu. Maka sampaikan sesuai aturan. Ketika orang membayar nikah, memberikan uang lebih kepada penghulu, sampaikan yang jelas. Ini biaya nikah dibayar 600.000 ke bank. Tidak boleh dititipkan ke KUA atau penghulu. Jelas. Dan masyarakat akan sangat respect kalau kita menjelaskan seperti itu. Tuntun caranya. Caranya ini nomor billingnya. Datang nanti bisa ke teller atau bisa melalui mobile banking. Bisa dibayarkan, nanti ada bukti setornya, ada bukti struknya, disampaikan ke KUA bahwa ini sudah dibayar. Kemudian kita verifikasi pembayaran di SIMKA. Sehingga masyarakat betul-betul jelas. Itu yang membuat masyarakat itu akan menghormati kita. Karena apa? Kita ini bawa bendera agama loh. Ingat, kalau orang bawa bendera agama, ada sedikit saja bicara soal uang-uang tambahan, itu pasti langsung dinilai jelek oleh masyarakat. Ini kita jaga betul nih. Ya. Sehingga betul-betul apa yang diinginkan pimpinan kita di negara ini betul-betul mampu kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, dan itu insya Allah akan membuahkan penilaian baik terhadap Kementerian Agama secara umum.
Kemudian kepastian hukum. Dalam pelayanan nikah itu yang harus kita buktikan adalah kepastian hukum. Di mana ketika orang sudah menikah, kita menjamin dua hukum. Ini kita membawa nih beban, dua hukum yang dua-duanya harus benar, tidak boleh meleset. Hukum agama dan regulasi kita. Hukum agama, kita menjamin bahwa setiap pernikahan yang kita pandu semuanya sesuai syariat Islam. Karena kita menjamin sah dan tidaknya hubungan suami istri. Coba bayangkan bagaimana beban moral dosa penghulu ketika misalnya ada satu pernikahan yang kita langsungkan ternyata tidak sah di mata Allah. Contoh misalnya, anak angkat yang kebanyakan di masyarakat mengangkat anak itu secara tradisional, kekeluargaan. Tidak ada putusan pengadilan adopsi anak. Diklaim itu sebagai anak kandung, dibuatkan akte kelahiran. Akte kelahirannya adalah anak pasangan suami istri ini dan ini, padahal ini adalah orang tua angkat. Secara otomatis di data kependudukan bahwa ayah dan ibu yang tertera di dalam akte kelahiran itu adalah ayah kandung. Dalam tanda kutip berarti. Secara administratif. Tapi secara agama memungkinkan tidak dibintikan. Itu menjadi wilayah kita. Kita jelaskan. Dan maka harus ada metodologi pemeriksaan. Yang sekarang, bukan hanya sekarang, dari dulu pemeriksaan calon pengantin itu menjadi tugasnya penghulu. Diamanahkan di PMA 20 bahwa pemeriksaan itu dilakukan di tempat pelaksanaan akad nikah. Maka ini dijalankan pemeriksaan ini. Kalau anak mengatakan bahwa ayahnya si A, ibunya si B. Kebetulan anak pertama misalnya. Kita nggak boleh langsung percaya saja dengan data. Harus kita cross check. Ada metodologi bagaimana meng-cross check kebenaran bahwa ini betul anak kandung dari si fulan dan si fulan. Contoh misalnya, kami di Jakarta itu walaupun tidak termasuk berkas yang harus dilengkapi, kalau anak pertama kami mintakan fotokopi buku nikah orang tua. Ini untuk kepentingan pemeriksaan ya. Karena kita tidak memungkinkan bertanya apakah ini anak kandung atau ini, nanti jawabannya mesti anak kandung. Jadi dengan membandingkan tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak itu kita bisa menganalisis. Tanggal nikah orang tua 1 Januari tahun 2000 misalnya. Tahu-tahu anak lahir 1 Januari tahun 2010 misalnya. 10 tahun Pak. Anak pertama 10 tahun. Tentu insting kita harus jalan. Apa iya ini anak kandung? Kok jaraknya begitu lama? Itu yang harus kita korek. Sampai betul-betul terbuka apakah betul ini lahir dalam proses perkawinan atau diadopsi. Kadang-kadang ada kebiasaan masyarakat kita kan begitu. Ini kelamaan gak punya anak akhirnya mancing. Mancing ngangkat anak, diklaimlah itu jadi anak kandung. Karena orang tua aja sudah punya buku nikah. Dibikinkan akte bisa, persyaratan terpenuhi di Dukcapil. Nah, akhirnya apa? Dibikinkan akte. Ternyata bukan anak angkat. Secara hukum agama, anak angkat haram dibintikan kepada ayah angkat. Haram. Karena ini yang peristiwa langsung yang terjadi pada diri Nabi kan. Zaid bin Harisah, anak angkat kesayangan Nabi. Yang satu saat Nabi saking sayangnya, beliau kepingin Zaid ini bin Muhammad, panggil Zaid ini bin Muhammad. Langsung turun teguran dari Allah. Ud'uhum bi'abaihim, panggil anak itu dengan sebutan nama bapaknya, bapak kandungnya. Sehingga saat itu Nabi spontan membalikan Zaid bin Harisah, bukan bin Muhammad. Sehingga sampai sekarang ini menjadi patokan.
tidak bisa membintikan anak kepada ayah angkat. Walaupun secara administrasi tertulis seperti itu. Kita jelaskan, maka pada saat ijab kabul tidak bisa dibintikan. Kalau tidak bisa dibintikan, otomatis tidak bisa diwalikan. Cari ayah kandungnya. Itulah yang saya maksudkan pemeriksaan sampai tuntas. Kalau kita tidak lakukan itu, bisa jadi patokannya administrasi, patokannya akte kelahiran, pengantar N1 dari lurah. Sudah, oh ini nama ayahnya ini, nama ibunya ini, selesai. Ijab kabul bintinya ke ayah angkat. Kira-kira sah apa nikahnya? Ini soal tanggung jawab kita di akhirat. Jadi kita itu bertanggung jawab dunia akhirat. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang seperti ini bisa tuntas di pemeriksaan. Maka ini menjadi amanah bagi penghulu. Di samping pemeriksaan itu merupakan butir kegiatan penghulu. Dan itu ada angka kreditnya bukan? Di Permenpan 9 kita, walaupun sekarang sudah tidak ada angka kredit nanti di Permenpan 1. Tapi itu menjadi tusi kita melakukan pemeriksaan nikah. Sampai tuntas seperti itu. Sehingga baik secara administrasi negara maupun secara agama kita yakin tidak ada keraguan pernikahan itu semua sesuai aturan. Ini saya kira hal-hal penting yang patut terus kita jaga sehingga pelayanan kita ini selamat dalam pengertian dari perspektif undang-undang perkawinan, administrasi negara, selamat juga dari perspektif aturan agama. Dunia akhirat kitanya tenang, memberikan pelayanan, masyarakat pun puas. Saya kira itu teman-teman prolog ya. Kita obrolan kita mudah-mudahan ya semangat ini terus tumbuh dan saya sangat berharap pengurus-pengurus APRI menjadi figur-figur percontohan, menjadi teladan-teladan dalam mengamankan semua aturan baik regulasi negara maupun aturan agama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak narasumber pada malam hari ini. Sebelum saya serahkan kepada narasumber kedua, Bendahara Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Bapak Syarif Hidayatullah, ada beberapa hal yang perlu kami tarik kesimpulan terkait dengan materi tadi. Pertama, jadi KUA bukan hanya urusan asmara, itu yang harus kita tanda kutip. Jadi sekarang ini KUA sudah banyak layanan yang harus dilakukan oleh para penghulu yang ada di KUA. Yang kedua, KUA harus melakukan layanan prima agar masyarakat merasa puas dan senang dengan layanan yang ada di KUA. Yang ketiga, KUA jangan sampai ada aduan masyarakat atau dumas yang bisa membuat marwah Kementerian Agama bisa tercoreng bahkan jatuh. Karena Kementerian Agama itu ibarat kain putih, jangan sampai ada satu titik noda hitam yang bisa membuat Kementerian Agama itu bisa tercoreng. Makanya bagi para penghulu jangan sampai melakukan layanan yang bisa membuat Kementerian Agama itu bisa tercoreng. Dan yang keempat, KUA bisa memberi solusi atau jalan keluar jika ada masyarakat yang minta pelayanan di KUA. Yang kelima, yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, jadi para penghulu harus memiliki integritas yang tinggi. Karena di KUA itu kita tahu bersama sangat sensitif sekali terkait dengan masalah layanan nikah, apalagi yang namanya setoran nikah Pak Ketua, itu sangat sensitif sekali. Oleh karena itu para penghulu diharapkan oleh Pak narasumber bagaimana memiliki integritas yang sangat tinggi. Dan yang berikut yang terakhir yang keenam yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, jadi di KUA ini insya Allah ada kepastian hukum yang akan menjamin pada para penghulu yang melakukan tugasnya sebagai
ASN atau sebagai abdi negara yang melakukan pelayanan di KUA. Baik, jadi 6 itu yang perlu kami tarik kesimpulan dari narasumber pertama. Yang berikut untuk narasumber yang kedua, kami beri materi terkait dengan setoran nikah. Artinya selama ini jangan sampai ada pihak-pihak atau KUA yang menerima setoran, padahal sudah jelas dalam aturan bahwa KUA atau ASN yang ada di KUA itu tidak bisa menerima setoran. Termasuk juga materi yang disampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan atau tata cara keuangan yang ada di APRI itu sendiri. Kepada narasumber kedua kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Bapak Kiai Haji Harun dan seluruh jajarannya, juga yang saya hormati tim podcast Tolok Pani, Kementerian Agama Kota Gorontalo yang telah memfasilitasi pertemuan malam hari ini, dan seluruh pemirsa podcast Tolopani yang kami muliakan. Puja-puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan ridha-Nya, malam hari ini sejak tadi pagi, siang hingga sore dan malam ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka, bertukar pikiran, menyambung persaudaraan dan seterusnya di forum yang sangat kami banggakan ini. Tentunya ini semua upaya, semua usaha yang telah dilakukan oleh kawan-kawan jajaran pengurus APRI wilayah Gorontalo ini sangat kami apresiasi, Pak Ketua. Sangat kami hargai dan kami haturkan terima kasih atas segala yang telah dicurahkan untuk terlaksananya pertemuan kita dari siang hingga malam hari ini. Berbahagia sekali saya bisa turut hadir di forum ini mendampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Pak Madari, untuk bisa menjalin silaturahim dengan kawan-kawan penghulu di Gorontalo. Ini kesempatan yang istimewa bagi saya karena ini juga peristiwa pertama saya bisa menginjakan kaki di wilayah kota Serambi Madinah, kalau nggak salah julukan kota Gorontalo ini. Alhamdulillah, ternyata selain ada Serambi Mekah yang di Aceh sana, alhamdulillah saya ketemu dan bahkan bisa berada di kota Serambi Madinah, kota tercinta Gorontalo ini. Ini suatu kebanggaan secara pribadi bagi saya, dan terutama sekali ya, silaturahmi ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi terus berlanjut kepada silatul fikri, silatul ilmi, silatul ruhi, yang insya Allah kita dengan pertemuan semacam ini secara live, secara langsung offline kami di sini maupun secara live melalui podcast ini nanti bisa menjalin hubungan yang lebih baik, lebih erat lagi kita menjalin hubungan ini dengan meningkatkan kepada silatul ilmi, transformasi pengetahuan, transformasi wawasan, bertukar pikiran, karena pasti dalam menjalankan tugas kita banyak menemui kendala-kendala, masalah-masalah dalam berikan pelayanan kepada masyarakat.
terutama di kantor urusan agama yang menjadi sorotan saat ini, karena salah satu program unggulan dari Menteri Agama saat ini adalah revitalisasi KUA, di mana KUA betul-betul dituntut perannya untuk tampil secara excellent, secara elegan dalam memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Maka dengan tuntutan semacam ini tentu harus kita antisipasi dengan memberikan pelayanan yang penuh integritas seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Madari. Saya hanya melengkapi saja, barangkali secara internal kita penghulu ini alhamdulillah sudah punya wadah namanya Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Saya mengajak kawan-kawan penghulu baik di wilayah Gorontalo di mana saat ini kami berada maupun di wilayah lain seluruh Indonesia untuk betul-betul bisa memanfaatkan rumah besar kita, ya, wadah kita ini, asosiasi ini, dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap organisasi kita agar betul-betul dapat berjalan roda organisasi ini sesuai dengan harapan kita bersama tentunya, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan pelayanan. Ya, kita tentu butuh wadah yang kuat, wadah yang solid, wadah yang bisa kita topang bersama agar roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Terkait tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, mungkin sedikit saja saya menyampaikan, ya, terkait dengan setoran juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa pelayanan nikah memang ketentuan saat ini mengharuskan masyarakat yang meminta layanan pencatatan nikah di KUA untuk melakukan penyetoran biaya yang perlu disetorkan ke negara, yaitu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Saya mengajak kawan-kawan di KUA khususnya untuk bisa menerapkan aturan itu dengan sebaik-baiknya, di mana sesuai ketentuan tidak boleh diserahkan kepada penghulu, kepada petugas KUA, harus disetorkan langsung oleh calon pengantin atau keluarga yang meminta layanan ke bank penerima setoran, bank persepsi setoran, agar betul-betul hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diharapkan dari penyetoran tersebut tidak kemudian terjadi dan menjadi masalah sandungan buat kita yang ada di KUA, terutama kawan-kawan penghulu. Jadi itu jangan sampai kemudian ada kasus kawan-kawan kita di suatu tempat, ya, dia menerima titipan setoran begitu sekian banyak N kali 600, ya, karena melihat uang akhirnya dia hilaf bahwa itu uang titipan yang harus disetorkan ke negara, karena mengendap di kantong pribadinya akhirnya kemudian dia menjadi gelap mata, dia gunakan uang itu untuk keperluan pribadi sehingga akhirnya dia menemui masalah di kemudian hari. Nah, ini pengalaman seperti ini saya kira mudah-mudahan tidak terjadi dalam pelayanan yang kita berikan, ya, terutama bagi kawan-kawan yang ada di wilayah Gorontalo ini dan umumnya kawan-kawan di wilayah lain se-Indonesia seperti itu. Jadi silahkan arahkan saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum agar masyarakat langsung berikan setoran dan stepnya, langkah-langkahnya dijelaskan bahwa harus menerima terlebih dahulu billing atau kode untuk penyetoran ke bank, ya, dimintakan di KUA, lalu dengan kode billing itu dibawa ke bank persepsi setoran, bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau juga melalui sarana lain yang memungkinkan secara online, karena sekarang banyak jalan untuk melakukan penyetoran PNBP itu secara online. Nah, itu kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Kita tanpa berpretensi kemudian untuk mencari sesuatu, ya, keuntungan dari penyetoran PNBP itu. Dan ini kalau dilaksanakan insya Allah, ya, kita kerja tenang, aman, ya, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi sandungan bagi kita di kemudian hari.
Kemudian yang terkait dengan tadi kepedulian kita terhadap wadah atau rumah besar kita APRI ini, saya juga menghimbau teman-teman anggota pengurus dan anggota APRI yang ada di wilayah Gorontalo khususnya dan yang ada di wilayah lain di Indonesia, agar mari kita sama-sama menunjukkan kepedulian kita bahwa ini adalah rumah kita. Kalau ini kita anggap sebagai rumah kita yang harus sama-sama kita jaga, yang harus sama-sama kita topang keberadaannya, eksistensinya, dan bagaimana agar roda dari organisasi rumah kita ini bisa berjalan, tentu butuh dukungan dari kita semua sesuai dengan aturan yang ada, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Asosiasi Penghulu Republik Indonesia yang telah disepakati bersama di forum kita. Maka mari kita laksanakan itu, ya artinya kita bantu agar bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan semestinya. Karena bagaimanapun suatu organisasi besarnya baik tidaknya itu tergantung dari kepedulian anggota yang ada di dalamnya, terutama dalam hal melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut hak tentunya, karena sebagai anggota, sebagai pengurus punya kewajiban juga yang harus ditunaikan. Ini saya mengajak pada kawan-kawan, mari kita sama-sama curahkan perhatian kita untuk menjaga dan membesarkan organisasi APRI kita ini. Ya, jadi di sana ada ketentuan, misalnya kewajiban untuk membayar uang pangkal bagi anggota, kewajiban untuk mengeluarkan uang iuran bulanan dan seterusnya. Saya kira ini sudah maklum bagi bapak-bapak anggota dan pengurus APRI wilayah Gorontalo, tinggal kita melaksanakan. Itu sifatnya himbauan. Mudah-mudahan bisa kita jalani, kita laksanakan dengan baik agar apa yang diharapkan bahwa APRI bisa memberikan kontribusi kepada anggotanya ke depan seperti yang tentunya menjadi harapan kita semua bisa terwujud. Dalam hal dan syukur alhamdulillah ini saya menyampaikan apa yang sebenarnya. Kami Pak Ketua dan saya bisa hadir di Gorontalo ini juga antara lain karena adanya anggaran di organisasi kita, ya adanya kas di pengurus pusat, ya bisa kami akhirnya bisa sampai di sini antara lain karena itu. Alhamdulillah kalau nanti kawan-kawan di Gorontalo ini juga ya bisa terus menunjukkan kepeduliannya, care-nya kepada wadah kita ini dalam rangka menopang ya berjalannya organisasi kita ke depan menjadi lebih baik untuk memberikan layanan internal kepada anggotanya, entah itu mungkin terkait dengan kenaikan pangkat dan golongan yang selama ini ada kendala-kendala di lapangan, ya, yang ingin naik misalnya dari penghulu muda ke penghulu madya terkait dengan formasi dan lain sebagainya. Dengan adanya silaturahmi, dengan adanya silatul fikri yang kita jalin secara baik melalui wadah organisasi kita ini, insya Allah kita bisa melakukan koordinasi, bisa menjembatani paling tidak, karena kami yang di Jakarta mungkin lebih dekat kepada pimpinan kita yang ada di pusat, yang ada di Tamrin. Nanti kita bisa membantu menyampaikan setidaknya informasi bahwa kawan-kawan di Gorontalo ini butuh fasilitasi terkait dengan kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Nah, terlebih sekarang pimpinan kita di Ditjen Bimas Islam ini sangat berkeinginan adanya jenjang jabatan yang sudah ada rumahnya melalui Permenpan terbaru, ya, dengan rumah jabatan penghulu ahli utama yang saat ini rumah sudah ada tapi masih kosong, belum ada penghuninya, penghulu ahli utama itu. Maka pimpinan kita sangat berharap dari penghulu yang ada ini agar bisa segera menempati rumah yang sudah disiapkan itu dari jenjang ahli madya menjadi jenjang ahli utama. Saya tentunya akan sangat senang, kami di jajaran pengurus pusat sangat senang kalau ada di antara penghuni rumah di jenjang jabatan penghulu ahli utama itu adalah kawan-kawan kita dari APRI Gorontalo ini. Insya Allah tahun depan
akan ada di sini, entah Pak Harun, entah beliau-beliau yang ada di sini semua ya. Insya Allah semuanya nanti bisa menuju ke sana. Yang ini tentunya dengan sendirinya insya Allah akan juga meningkatkan tingkat kesejahteraan, mulai tunjangan dan lain sebagainya yang lebih baik insya Allah. Ya, jadi ini mungkin yang bisa sementara saya sampaikan. Insya Allah kita bisa kembangkan diskusi kita, dialog kita malam ini ya melalui forum berikutnya. Ya mohon maaf jika ada kata yang hilaf, sikap yang kurang tepat. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik juga penyampaian dari narasumber kedua, Bapak Syarif Hidayatullah, Bendahara Umum APRI Pusat. Sebelum kita masuk pada dialog atau diskusi santai, jadi ada beberapa hal yang perlu kami simpulkan dari penyampaian narasumber kedua. Pertama, bahwa KUA tidak bisa menerima setoran nikah apapun alasan dari masyarakat. Itu. Yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa himbauan untuk kita semua penghulu atau APRI yang ada di Gorontalo itu jangan hanya menuntut hak, tapi wajib juga untuk membayar iuran atau uang pangkal sesuai dengan ketentuan yang ada di APRI itu sendiri. Kemudian terakhir yang ketiga terkait dengan jenjang jabatan penghulu. Jadi diharapkan kepada para penghulu yang ada di Provinsi Gorontalo itu mudah-mudahan bisa sampai kepada jenjang penghulu ahli utama. Mudah-mudahan. Baik, kita akan masuk pada dialog. Saya melihat para peserta diskusi atau dialog pada malam hari ini masih bersemangat karena ditemani dengan kopi Pak narasumber. Ya, di sini juga ada Pak Ketua APRI Wilayah masih bersemangat walaupun dari pagi menemani para narasumber. Ya Pak Ketua ya. Jadi sudah seperti itu semangatnya Pak Ketua APRI Provinsi. Insya Allah mudah-mudahan mari kita beri aplaus kepada narasumber dan pengurus APRI Wilayah. Untuk itu marilah kita masuk pada sesi pertama untuk dialog pada malam hari ini bersama Tolopani Podcast Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kepada peserta atau kepada teman-teman penghulu yang mengajukan pertanyaan disilahkan. Kami beri 3 penanya dulu untuk sesi pertama. Baik. Siapa-siapa? Oh ya, ini ada dari Sekretaris Wilayah APRI Provinsi Gorontalo. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wa siha wa salamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kedua tamu kesayangan kita, Pak Ketua APRI dan Bendahara Umum APRI Pusat. Insya Allah senantiasa Allah berikan umur yang panjang, kesehatan, selalu memperjuangkan teman-teman kita yang ada di wilayah dan di daerah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Wilayah APRI Provinsi Gorontalo yang begitu respek menyambut tamu kita. Ya, sejak awal sampai sekarang beliau mendampingi tamu kita. Insya Allah beliau juga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Teman-teman pengurus APRI yang mungkin saya lihat tadi ada dari Kabupaten Bone Bolango, ada kota, Bualemo juga ada, tinggal Pohuwato mungkin Pak karena mereka ada masih raker ya. Tadi sore dibuka Pak Kanwil, saya lihat tadi pas asar jam 4 lewat saya lihat tadi. Oleh karena itu insya Allah tidak mengurangi keberadaan teman-teman semuanya, dan mungkin juga teman-teman anggota kami juga sampaikan karena ini sudah 4 hari ya berturut-turut kegiatan itu di MES Pak. Jadi kegiatannya beda-beda, mulai dari kedatangan Pak Wamen, sebelumnya Pak Menteri membuka pramuka di kampus, kemudian susul dan mungkin teman-teman kasihan menyesuaikan kondisi. Baik. Sangat menarik kesempatan ini karena bisa kita
silatul fikri tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bendahara Umum. Baik, saya dari bawah mulai bahwa masalah penitipan setoran ini memang sangat riskan. Cuma mungkin saya ada coba apakah ini nanti masuk sebagai penitipan atau tidak. Sejak 2021 bulan 7 mungkin saya masuk 21 itu bulan Februari. Bulan 7 itu kalau tidak salah kami coba inovasi, tapi itu tadi yang ingin saya sampaikan, apakah dia masuk titipan atau tidak. Kebetulan juga waktu itu ada pegawai pos yang kebetulan silaturahmi di kantor dan ingin jalin kerjasama, maka gayung bersambut. Maka ini yang saya ingin pastikan apakah terhitung titipan atau tidak. Karena waktu itu sekarang sudah berjalan dan alhamdulillah sangat membantu. Ya, saya berdoa mudah-mudahan tidak menjadi hal yang kita tidak harapkan. Bahkan justru mereka pernah satu kali kerugian. Karena sistemnya begini, setelah pemeriksaan sudah beres semua, penghulu sudah periksa, tahap semua sudah terbit kode billing. Maka saya kalau ada waktu atau penerima NR, pengadministrasi NR atau penghulu langsung foto kode billing, kirim ke Pak Maman kalau tidak salah namanya. Kirim blog, begitu terkirim kode billing, tidak sampai 5 menit kemudian sudah dia foto bukti penyetoran, Pak. Artinya uang belum ke sana. Uang cat ini masih ada di kantor. Kadang catin barusan pulang dia sudah datang. Jadi mungkin paling lama setengah jam lah mungkin, kurang lebih itu. Jadi itu berjalan dan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat membantu. Yang saya khawatirkan itu jangan sampai menjadi itu tadi bahasa titipan yang akhirnya pada dasarnya aturan kita kan tidak membolehkan. Itu yang kami mau klarifikasi. Kemudian yang kedua, masalah jenjang ya. Ini kami dari wilayah daerah sangat-sangat mengharap fasilitator dari teman-teman kita yang ada di pusat yang dekat di situ. Dan alhamdulillah juga sih sebenarnya kalau kita terjalin komunikasi, karena saya sendiri sudah sering bukan korban juga, tapi itu menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman. Kadang saya mengusulkan dupak, saya tidak peduli saya mau dapat berapa, pernah saya dapat cuma 16 kalau tidak salah, tapi tujuan saya supaya teman-teman lain bisa ikut. 2020 kayaknya sebelum Covid usul, alhamdulillah bisa jalan ini. Nah yang kemarin yang terakhir ini yang menjadi kendala bahwa dupak saya yang dihitung itu adalah dupak yang PAK yang terakhir, PAK yang terakhir tahun 2020. Semestinya ada PAK saya yang tahun 2021. Nah saya jalur komunikasi dengan lewat Pak Gufron ya kalau tidak salah namanya Pak yang di pusat. Samping itu masuk juga di notifikasi yang ada di Edupak. Alhamdulillah keluar kemarin terakhir ternyata bisa dirubah. Akhirnya alhamdulillah sekarang kalau tidak salah sudah 559 angka kredit saya. Jadi alhamdulillah kemarin kepegawaian mengusulkan supaya penyesuaian di 4B-nya di Oktober dan alhamdulillah saya sudah masukkan. Nah ini lagi-lagi motivasi sebenarnya buat teman-teman kami bahwa tidak ada yang tidak bisa sebenarnya kalau kita jalin komunikasi. Kemudian berikutnya masalah saya selalu ini Pak ya gimana ya, risau itu kalau kita ini punya lembaga, punya persatuan, punya perkumpulan tapi tidak memberikan sumbangsi gitu maksudnya kepada teman-teman kita yang ada. Oleh karena itu perjalanan penghulu KUA selama ini, regulasi yang ada itu terkadang hanya pernah saya dengar juga sih istilah teman-teman katakan bahwa cuma memihak ini, artinya maksudnya bahwa Jawa dan Pulau Sulawesi itu terkadang beda. Dulu kan kayak kita ini yang jauh semestinya membutuhkan pembantu PPN yang di luar Jawa lah mungkin, Jawa dan Bali. Biasanya kan ada istilah Jawa dan Bali. Tapi terkadang kan tidak. Yang kedua terkadang aturan atau regulasi itu terbit kadang-kadang gimana ya, hanya berdasarkan ukuran Jawa saja ya, tidak melihat fakta di lapangan yang daerah Indonesia Timur lah itu. Jadi itu mungkin
karena sudah ada APRI, dulu tidak ada, sehingga aturan-aturan adat seperti itu kita lihat seperti itu adanya, kita merasakan seperti itu. Kemudian ini juga mungkin bisa kita perjuangkan nanti, bahwa anggaplah ini suara dari daerah, bahwa penetapan BOP, ya penetapan BOP itu saya dengar katanya ada yang hanya berdasarkan peristiwa nikah atau NR. Nah kalau begitu ya jelas teman-teman yang ada di Jawa dan Bali itu pasti lebih tinggi BOP-nya nanti kalau berdasarkan NR. Padahal ini ya pikiran kami bahwa tadi sudah juga disampaikan dan di mana-mana kita dengar bahwa KUA itu adalah ujung tombak Menteri Agama di daerah atau di wilayah atau di kecamatan. Sementara itu teman-teman sendiri mengatakan bahwa tombak tapi tumpul. Nah, tumpulnya itu kemana? Bahwa operasional di lapangan itu yang kita susah bergerak. Contoh saja, paling urgen menurut saya, kami mau melaksanakan bimbingan sebenarnya yang supaya itu bisa mengena ke masyarakat. Coba kalau bimbingan diadakan tingkat kanwil, paling KUA satu KUA mengutus 1 pasang, 2 pasang. Tapi coba kalau langsung ke daerah, ke kecamatan, pasti itu bisa dirasakan langsung oleh Catin atau masyarakat lah di kecamatan kita. Itu baru dari bimbingan. Bagaimana Pak kalau kita lagi tambahan tugas ya, kalau tidak salah sekitar 10 ya. Termasuk yang baru itu adalah penerangan agama Islam, bimbingan masyarakat Islam. Saya sangat merasakan waktu tugas di pelosok, baru masuk di agak ya kota lah, mungkin Limboto, Telaga, baru masuk di kota. Di kota itu Pak, kalau kami mau mengumpulkan orang, ya rumornya gini, Pak Kua ada uang duduk. Nah, kami mau mengadakan pertemuan, mau mengundang masyarakat, mau apa, apalagi ya masyarakat menengah ke bawah itu biasa, Pak Kua ada uang duduk. Nah, secara logika itu kan kami juga betul, karena kalau mereka datang itu berarti kan ada yang ditinggalkan kan, pekerjaannya, penghasilannya itu. Sehingga itu yang saya katakan tadi bahwa kami tidak pernah merasa terbebani namanya tugas, karena selama ini kami enjoy dalam tugas itu ya. Bahwa apapun yang ditugaskan ke kawah kami siap. Selama itu memang tidak berbenturan seperti itu tadi. Kalau program kayak tadi pelayanan di kawah, saya yakin insya Allah di kota Gorontalo ini atau bahkan mudah-mudahan seprovinsi Gorontalo, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena itu memang betul-betul pelayanan kita memaksimalkan. Karena itu cuma di kantor, tidak ada bahasa lainnya. Itu mungkin saja yang bisa saya paparkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mungkin ada ekspresi juga dari teman-teman. Mungkin kesempatan yang terbaik ini menjadi saluran kita bertemu langsung dengan beliau dan menjadi rekaman pribadi bahwa pertama kali ke Gorontalo kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, sehingga beliau-beliau nanti kalau ada pertemuan regulasi dan apa segalanya itu paling tidak bisa menjadi dasar atau masukan untuk pembuatan regulasi. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada? Ya, langsung saja dari Bu Alemo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, Pak. Yang pertama, ini usulan untuk pengurus APRI pusat, bahwa kita kemarin mengenai aplikasi SIMK web. SIMK web pertama itu ketika input NIK, semua data langsung validasi. Tapi sekarang banyak lagi pekerjaan, sementara kita harus melayani masyarakat dengan pelayanan prima. Itu yang pertama. Itu mungkin hanya sekedar usul. Insya Allah ini bisa disampaikan ke pusat. Kemudian masalah yang kedua adalah orang laki-laki
dari luar negeri menikah di Gorontalo. Dia berstatus, katakanlah orang Turki Pak, dia berstatus duda. Tetapi akta cerainya itu hanya difoto dan dikirim ke sini. Dan itu belum diterjemahkan. Jadi mohon penjelasan ini Pak, agar supaya kami ketika menemukan hal seperti itu bisa langsung eksekusi. Terima kasih. Oh itu lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi teman-teman penghulu terakhir. Bagus Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, tentang pemberlakuan masa idah bagi laki-laki. Ya, mungkin kita di Gorontalo ini belum, ya, hampir sebagian besar belum menerapkan itu Pak. Yang kedua, jadi pertanyaan teman-teman penghulu ini terkait masa berlakunya sertifikat uji kompetensi. Teman-teman ini sudah ikut Pak. Jadi syaratnya paknya sudah ada, ujian sertifikat kompetensinya sudah. Ya, jadi tinggal formasinya. Sehingga dari tahun 2019 mengusulkan ke 4A sampai dengan hari ini belum ada realisasinya. Nah, bagaimana dengan sertifikat hukum yang hanya berlaku 2 tahun? Apakah itu berlaku untuk 1 kali naik jenjang jabatan, sementara di sertifikatnya 2 tahun Pak batasnya? Apa mereka yang sementara antrian ini mau ikut hukum lagi? Nah itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami simpulkan pertanyaan Pak narasumber, kedua narasumber. Pertama dari Pak Ismail. Jadi kira-kira terkait dengan setoran nikah, ada jalin kerjasama bersama kantor pos, jangan sampai itu masuk pada titipan. Nah itu yang insya Allah minta penjelasan dari narasumber. Kemudian pertanyaan kedua untuk dari Pak Ismail terkait dengan penetapan BOP berdasarkan peristiwa nikah. Jadi jangan sampai untuk kita di Gorontalo ini itu melihat bahwa beda peristiwa nikah yang ada di Jawa. Kalau di Jawa kan cukup banyak. Untuk kita di Gorontalo itu apalagi yang di pelosok-pelosok itu sangat kurang peristiwa nikahnya. Jadi berpengaruh juga pada BOP. Jadi minta penjelasannya Pak narasumber. Kemudian untuk Pak Zulkifli ini ada 2 pertanyaan juga. Pertama, usulan terkait dengan SIMK itu pernah ada SIMK yang pertama itu cukup mudah ketika validasi NIK langsung muncul. Yang sekarang ini itu inputannya dari A sampai Z, jadi sudah sangat banyak yang perlu diinput oleh operator, sehingganya banyak mengalami kendala-kendala juga dalam hal yang SIMK versi terbaru. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan akta cerai yang warga negara asing hanya lewat foto. Itu pertanyaan kedua. Kemudian untuk Pak Yunus ada 2 juga, yakni masa idah bagi catin laki-laki. Kemudian yang kedua masa berlaku uji kompetensi. Kepada narasumber kami persilahkan. Yang pertama ya. Ya baik, ini luar biasa ini ya, pengalaman-pengalaman di lapangan ya. Mudah-mudahan kita ketemu jalan keluar yang terbaik. Yang pertama tadi dari Pak Ismail soal inovasi ya, saya melihat itu sebagai inovasi layanan yang tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat layanan. Itu yang diinginkan memang oleh pimpinan kita. Ya, jadi jangan ada lagi ada istilah kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Kalau masih bisa diperlambat kenapa harus dipercepat gitu. Sekarang dibalik semuanya. Kalau bisa lebih cepat kenapa harus lambat gitu kan. Kalau masih bisa dipermudah kenapa harus dipersulit.
Nah, apa yang dilakukan itu tadi menurut saya adalah sebuah inovasi. Kalau yang disebut penitipan itu memang kita terima uang cash, Pak. Kita terima uang cash dari masyarakat, apalagi kemudian dilebihkan untuk biaya ke bank setorannya. Nah, ini yang kemudian menjadi dugaan-dugaan adanya biaya tambahan. Adapun kerjasama dulu pernah ada yang pakai mesin edisi, ya, tapi ternyata edisi itu tidak bisa ke kas negara. Dia harus ada rekening penampung. Nah, ini ternyata juga nggak boleh. Ya, kami sudah coba konsultasikan di Jakarta itu. Jadi mesin edisi dari salah satu bank persepsi tadi ditaruh di KUA, kemudian masyarakat nyetor di situ. Itu kan sangat praktis sebenarnya. Tapi rupanya mesin edisi itu tidak bisa langsung ngelink ke kas negara, ya. Tapi dia harus ke rekening penampung karena dia rekening bisnis, ya. Rekening penampung, dari rekening penampung baru dimasukkan ke negara. Nah, itu akhirnya nanti jadi masalah. Itu yang ditiadakan. Ya, tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau kerjasama dengan kantor pos, apalagi durasinya tadi hanya dalam waktu beberapa menit, ya, sudah ada bukti setornya, itu selesai. Ya, berarti itu menurut saya inovasi bagus yang mempermudah dan mempercepat layanan. Kemudian yang kedua, apalagi terkait dengan penetapan dulu BOP berdasarkan BOP, peristiwa nikah. ya. Ini Bu Epo nih Pak, memang ya harus kita maklumi, ya. Setiap pergantian pejabat kemudian ada kebijakan baru yang keluar gitu kan, yang dibuat oleh pejabat yang pemangku tugas itu. BOP dulu kita diatur itu proporsional, ya, artinya sesuai kebutuhan KUA yang diinput melalui EBI, ya. KUA butuh apa, anggarannya berapa, maka diberikanlah sesuai dengan kebutuhan itu. Ada yang sampai 70 juta setahun, ada yang hanya 50 juta dan seterusnya, berbeda-beda. Nah, yang belakangan ini, yang terakhir sekarang ini dipukul rata, ya, 3 juta. Ini ternyata memang ya akan diperbaiki ke depan. Ini akan diperbaiki dan kita sudah menyuarakan itu. Mana mungkin semua KUA disamaratakan kebutuhannya. Sementara ada yang pelayanannya padat, jumlah SDM ASN-nya banyak, kebutuhan kantornya tinggi. Nah, itu tidak mungkin tercukupi. Kalau kami di Jakarta sama Pak kemarin. Kami di Jakarta itu hanya 3 juta, sementara kebutuhan untuk bayar honor tenaga pramubakti dan security itu sudah 4 juta sebulan, habis dia. Bagaimana kita bayar internet, bagaimana kita bayar listrik, telepon, ya itu ya berbagai macam cara diupayakan oleh Kasibimas dan ini kita butuh koordinasi karena memang sesuai dengan Juknis PNBP sebenarnya prioritas penggunaan PNBP itu satu adalah pembayaran jasa profesi dan transport penghulu. Yang kedua BIMWIN, ya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan apa anggaran-anggaran tambahan yang digunakan untuk kegiatan yang masih bisa kita komunikasikan dengan Satker supaya itu bisa direvisi dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan KUA. Kalau BOP-nya kurang dan jelas pasti kemarin kurang, ya kami terasa betul di Jakarta. Jadi ditambah nanti untuk ATK segala macam kebutuhan kita, tal listrik itu masih bisa di cover dari penyisihan anggaran yang direvisi. Ya, tapi ke depan, insya Allah saya juga secara pribadi sudah komunikasi dengan perencanaan di Dirjen, Direktorat kita. Itu ke depan akan diberikan secara proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhan KUA. Komitmen pimpinan kita yang sudah disampaikan kepada kami dan kami memang sering menyuarakan aspirasi kita itu bahwa semua penggunaan PNBP itu nanti diprioritaskan untuk kepentingan KUA. Baik kepentingan tadi belanja pegawainya, ya, berupa honorarium dan lain sebagainya, Jaspro, transport, maupun untuk kepentingan kebutuhan
KUA dalam, kita kan banyak sekali kebutuhannya ya. Kayak tadi misalnya jamuan, ya kan. Kalau ada tamu, itu kan kita membutuhkan. ATK aja luar biasa sekarang. Printer, PLQ kita, Masya Allah. Itu 1N aja, itu sekitar berapa lembar tuh? Hampir 20 lembar Pak, ya kan? Register 4 halaman, gitu. NB 3 halaman, buku nikah 8 halaman, ya kan? Kadang-kadang surat tugas penghulu juga dari situ. Bukti pendaftaran, verifikasi dari situ. Kode billing dari situ, semua kita print. Nah ini luar biasa, menyedot anggaran pembelian tinta, kadang-kadang headnya rusak kita harus servis. Dan itu kami sudah suarakan semua Pak. Kami sudah suarakan, jadi kebutuhan itu tidak mungkin KUA disuruh berinisiatif nyari duit gitu kan. Masa kita harus nyari duit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kantor, nanti pungli lagi judulnya. Nah itu sudah kita suarakan, mudah-mudahan tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan kebutuhan KUA. Ya. Kemudian tadi juga yang saya ingat terkait dengan apa peran APRI untuk peningkatan kompetensi, kenaikan jabatan dan seterusnya. Ya, kami memang ini kan sekarang terjadi perubahan regulasi begitu cepat Pak. Ya, dari Permenpan 62 2005 berubah 9 kemarin kan. Nah, kita baru lagi 9 belum selesai kita lakukan terbit lagi Permenpan 1. Nah, ini sehingga memang penyesuaian sistem, apalagi sekarang semuanya digitalisasi, ini membutuhkan waktu. Sehingga kemarin terjadi kendala-kendala, SIK-nya lah ngedon, ya kan? Kita mau ngupload nggak jalan. Dan ini saya paham betul sehingga teman-teman kecewa. Ya, kami sudah ngupload tapi tidak terbaca di pusat. Itu permasalahan-permasalahan itu kami kemudian membentuk tim ahli angka kredit di tingkat pusat untuk mempelajari permasalahan dan membuat tutorial tata cara supaya teman-teman mudah mengupload. Itu pun masih ada kendala. Sehingga saya dan teman-teman di pusat membuka diri. Silakan teman-teman kalau ada kendala apa-apa yang tidak bisa langsung sampai ke pimpinan kita di direktorat, sampaikan melalui kami, mungkin kami bisa menjembatani. Itu yang bisa kami lakukan. Ya, sehingga kemarin banyak tuh teman-teman daerah, Tom saya kok begini ya, saya udah ngupload nih tapi di sana nggak terbaca, tidak ada notifikasi lagi segala macam. Nah itu yang seperti itu saya komunikasikan. Sehingga alhamdulillah, jadi kemarin itu begitu diupload di SIK ternyata ribuan Pak. Wah kewalahan nih tim verifikasi di pusat, kewalahan untuk memverifikasi dan kemudian menilai. Nah ini makan waktu bertahap, sehingga ada yang sudah duluan terbit PAK-nya, ada yang belum cukup, ada yang memang ngupload tapi tidak terbaca. Itu semua insya Allah sekarang ya tinggal hanya beberapa orang mungkin ya yang terkendala. Artinya sampai terbitnya PAK itu alhamdulillah ya mayoritas lah bisa terselesaikan gitu ya. Adapun kendala-kendala yang kecil-kecil kayak tadi misalnya, saya sendiri ngalami Pak, persis kayak Bapak itu. Saya sudah mengajukan nilai di Dupak saya, hitungan saya, kan yang dibutuhkan 155, saya udah punya tabungan 14 dari Dupak lama, dari PAK lama, ya 136 gitu kan. Nah, 136 saya ajukanlah 160 hitungan Dupak saya. Begitu keluar ternyata kurang 22. Ya walaupun saya di pusat ya kita harus terima Pak, itu hasil penilaian. Menurut saya hitungan saya sudah benar tapi begitu jadi Pak ya kurang. Akhirnya terpaksa saya tambah lagi, cari lagi bukti fisik ya kan, konsultasi hukum Islam, konsultasi pernikahan dan segala macam semua. Kita kumpulkan, ajukan lagi Dupak baru tambahan melebihi dari 22 dengan harapan. Dan alhamdulillah akhirnya terpenuhilah sama untuk naik 4B. Jadi emang perlu kesabaran Pak. Karena ini pekerjaan yang memang ngejelimet di pusat. Saya juga sangat maklum sampai teman-teman kita di pusat tuh, udahlah sekarang komunikasi saya kagak mau lagi jawab WA katanya.
Tuh ente aja kata yang jawab, iyalah Pak. Yang penting begini, teman-teman suaranya tetap kami jembatani gitu ya. Adapun kendala-kendala mudah-mudahan kalau yang kecil-kecil teknis itu sudah bisa teratasi gitu ya. Ini kita coba semaksimal mungkin untuk bisa menjembatani. Dan yang harus kita lakukan ke depan itu adalah bagaimana APRI ini bisa mengupayakan peningkatan kompetensi penghulu. Ini karena kita dibutuhkan kompetensi banyak loh sekarang loh. Ya kan, hukum Islam kompetensi, kemudian hisab ru'yat, ya munakahat sendiri. Nah kompetensi sekarang kenotariatan itu nanti memang kompetensi-kompetensi yang harus diasah melalui diklat. Kita sudah mengusulkan tapi kayaknya sekarang lebih banyak diarahkan ke BIMTEK. Nah, mungkin nanti satu saat ketika kita anggaran sudah berdaya nih, APRI pusat, kita izin ke direktorat untuk melakukan BIMTEK peningkatan kompetensi penghulu. Dilakukan oleh APRI, tapi sekarang anggaran kita belum mencukupi untuk bisa melakukan itu. Ya, sehingga nanti tuntutan peningkatan kompetensi ini bisa kita jawab. Kemudian juga yang saya ingat tadi soal SIMKAH ya. Jadi itu emang ada riwayatnya Pak. SIMKAH Gen 3 dulu lancar, yang namanya validasi NIK turun semua data. Selesai kita, nggak ngetik lagi. Lah peristiwanya bukan di Kemenag Pak. Ini masalah nasional saat itu mungkin kalau kita ingat terjadi kebocoran data di Dukcapil dan itu adalah kriminal ya, tindakan yang pidana lah ya. Nah karena terjadi kebocoran data itu dicari mungkin penyebabnya dari mana nih bocornya nih, karena kita ini termasuk user, pengguna data namanya. Instansi-instansi yang menggunakan data dari Dukcapil itu di stop semua. Bank juga tadinya validasi NIK Pak, di stop semua termasuk kita. Nah setelah itu lama kan kita daftar online pengantin ngikut sendiri toh. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi validasi NIK sampai terbitnya SIMKAH Gen 4 kemudian dilakukan koordinasi ulang dengan Dirjen Dukcapil. Lahirlah kemudian validasi yang dibatasi. Memang kita input NIK tapi nggak semua turun. Datanya cuma nama, tanggal lahir ya kalau nggak salah, agama apa begitu, itu ada yang harus kita isi. Itulah yang maksimal. Kenapa? Karena sekarang Dukcapil hati-hati Pak. Mereka tidak mau lagi terulang terjadi kebocoran data yang apalagi mau tahun politik begini kan, takutnya data-data digunakan untuk pemenuhan persyaratan calon legislatif misalkan ya, NIK-nya datanya udah terungkap semua. Nah itu mereka sangat hati-hati. Jadi itu terkait dengan kebijakan Dukcapil sebagai pemilik data. Jadi pengguna data kita memang kita dibatasi ya. Tapi mudah-mudahan ke depan semakin sempurnanya sistem aplikasi kita, mudah-mudahan juga nanti akan sempurna kembali. Saya kira itu yang tadi yang saya ingat, mungkin nanti Pak. Oh Idah laki-laki Pak. Masa idah laki-laki ya. Jadi kronologisnya begini. Tahun 79 itu ada edaran Dirjen Binbaga yang ternyata belum dicabut. Sehingga Dirjen Binbaga itu adalah seorang mantan suami tidak boleh menikah di dalam masa idah istrinya. Setelah dipelajari ini akan dicabut sebenarnya. Memang dicabut, tapi di edaran baru bunyi lagi. Ya. Saya kebetulan hanya di awal waktu itu mendapatkan informasi bahwa ini akan dicabut dan akan diberikan kelonggaran. Kami sudah sampaikan argumentasi. Kalau orang sudah menggunakan akte cerainya untuk persyaratan nikah, maka secara otomatis dia tidak bisa rujuk. Kenapa? Karena persyaratan rujuk juga harus mengembalikan akte cerai ke KUA. Apalagi yang dikhawatirkan, oh nanti rujuknya secara siri. Yang namanya secara siri itu mah kesalahan masyarakat. Toh nikah juga banyak yang siri gitu kan. Nah akhirnya dari klausul 5 kalau nggak salah ya, 5 klausul di edaran Dirjen itu, pertama itu memang masih melarang. Di poin 5, jika pernikahan sudah dilaksanakan maka
rujuk yang akan dilakukan mantan suami kepada mantan istrinya harus menggunakan izin poligami. Nah, pasal yang kesannya bertentangan ini sebenarnya menjadi solusi, Pak. Ketika ini memang tidak memungkinkan kita tolak, tidak memungkinkan kita pakai pasal 1, ayat 1, tidak bisa menikah. Jadi pertama begini pendekatannya, kalau ada calon suami yang menggunakan akte cerai masa idah istrinya belum habis, pertama kali langkah pertama adalah kita tolak. Jelaskan, Pak, aturannya Bapak belum bisa menikah. Ini aturannya, karena masih ada hak Bapak untuk rujuk kepada istri. Itu saja sudah kita jelaskan. Nanti orang akan berargumentasi, beralasan gitu kan. Dan saya itu terjadi pada diri saya sendiri, Pak. Saya lempar ke pusat. Kalau Bapak tidak cukup dengan penjelasan saya, kami ini hanya user, hanya pengguna aturan yang menerapkan. Pembuat aturan adalah pusat. Silahkan konsultasi ke pusat. Saya lempar begitu. Ya, di pusat saya sudah telepon, Pak, nanti tolong jelaskan sama dengan penjelasan saya. Tapi ternyata pasal yang 5 bisa digunakan. Gitu. Ayat 5-nya. Ya, itu bisa digunakan kalau memang mendesak. Dengan berbagai macam alasan orang tetap minta layani pernikahannya. Tapi dengan catatan bikin sekedar buat pegangan kita. Tidak akan rujuk kembali pernyataan kepada mantan istri. Dan kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwa itu kalau ingin rujuk kembali harus menggunakan harus menggunakan izin poligami di pengadilan agama. Nah ini sih karena ini sudah turun, Pak, tentu ini sudah menjadi aturan, menjadi regulasi yang harus kita pedomani. Karena itu ya jangan diabaikan, tetap kita gunakan untuk menyeleksi setiap akte cerai yang masuk ke kita. Saya kira itulah yang kita menyikapi supaya kita tidak dianggap abai terhadap aturan, tetap kita kedepankan. Saya kira itu ya. Oh, akte cerainya, betul. Iya. Tidak ada print out-nya, tidak Iya. ada cetak fisiknya. Betul. Jadi ketentuannya, dan ini juga pernah saya konsultasikan, ketentuannya itu begini. Setiap warga negara asing yang ingin menikah di Indonesia, maka harus tunduk pada aturan Indonesia. Gitu. Misalnya begini. Di beberapa negara Timur Tengah, poligami bebas, Pak. Artinya tidak perlu ada izin dari pengadilan. Ada misalnya warga negara tertentu, mereka mau nikah, statusnya beristri. Di sini menikah lagi, kedutaan memberikan pengantar, Pak. Tapi karena statusnya beristri, kita tetap wajib menyuruh yang bersangkutan untuk mengurus izin poligami karena dia mau menikahnya di Indonesia. Gitu. Harus pakai undang-undang Indonesia. Persoalan negaranya membolehkan itu kalau dia nikah di negaranya. Tapi begitu dia mau melaksanakan pernikahan di Indonesia, maka izin poligami menjadi wajib. Tuh ya. Jadi ini terkait dengan hierarki aturan ya, karena kita sebagai pemilik aturan maka dia harus tunduk. Termasuk surat cerai. Di dalam PMA 20 itu kan menjadi persyaratan wajib dan asli ya, yang harus disampaikan ke kita itu asli. Nah, mungkin ada beberapa negara yang menerbitkan akte cerai sekedar PDF gitu kan. Nah, itu yang harus kita telusuri. Bagaimana dia menjamin keaslian dan itu tidak digunakan lagi untuk menikah yang berikutnya. Sebab kalau dia masih megang aslinya, itu menjadi modal nikah berikutnya kan. Nah paling tidak begini, kalau ada yang memang negaranya tidak mengeluarkan belangko asli ya, tapi kalau kita utamakan harus asli, ini aturannya Pak, kami harus menarik surat cerai yang asli. Nah tapi kalau itu memang, ini tidak ada di sana, memang kami dikeluarkannya bentuknya seperti ini di zaman ini misalnya, karena digital. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak Pak, itu divalidasi di kedutaan, legalisasi di kedutaan untuk membuktikan itu asli. Dan memperkuatlah, kita perkuat supaya dia tidak menggunakan itu lagi,
bahwa akte cerai ini sudah digunakan untuk menikah di tempat kita dan tidak bisa lagi digunakan di tempat lain. Itu harus ada ya semacam pernyataan ya untuk menguatkan itu. Sehingga nanti ketika jadi masalah hukum khawatirnya, nih Pak, sudah ada backup kita. Ini akte cerainya sudah dilegalisasi di kedutaan bahwa ini asli. Kemudian yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan. Itu menjadi nanti alasan ya kita memberikan pelayanan. Karena prinsipnya memang melayani tidak mempersulit, tapi juga bukan mempermudah dan menebak aturan gitu. Tetap kita kedepankan aturan meskipun tidak membuat orang kemudian menjadi kecewa karena tidak bisa dilayani di kita. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Bendahara. Baik, terima kasih. Untuk narasumber kedua kami tambahkan pertanyaannya. Tadi ada jawaban dari Pak narasumber pertama terkait dengan edisi. Jadi kami butuh peninjauan kembali Pak narasumber kedua, Pak Syarif. Itu di Kota Gorontalo ada kerjasama KUA dengan BRI. Dan itu sudah berlangsung sejak sudah berapa lama Pak Is ya? Sudah lama, 2 tahun ya. Nah, jadi kira-kira apa kita putuskan saja kerjasama itu atau bagaimana Pak narasumber kedua? Iya, edisi Pak. Edisi itu bisa langsung masuk ke kas negara atau rekening penampung? Kalau bisa langsung ya bagus tuh. Saya dulu pernah konsultasikan ke bank itu tidak langsung, ya. Ya, jadi dia justru pakai rekening penampung, rekening pribadi Pak. Rekening pribadi sebagai rekening penampung karena ada fee pembagian keuntungan dengan bank. Kalau itu yang terjadi jangan dilanjutkan. Tapi kalau itu hanya mempermudah kemudian dari edisi tanpa ada pembagian keuntungan dengan bank itu langsung masuk kas negara itu nggak ada masalah menurut saya. Jadi nanti bukan di stop tapi dipelajari dulu maksud saya. Bagaimana prosesnya, proses kerja edisi itu, mesin edisi itu, gitu ya. Baik, yang berikut untuk narasumber kedua terkait dengan taukil wali bil kitabah. Itu tadi ada yang sempat nelpon sama yang Kawalim Boto itu kasusnya jadi wali nikahnya itu KTP-nya di Kalimantan, sedang dia berada di Jakarta tempat tugasnya. Nah, sudah disampaikan oleh KUA untuk mengurus taukil wali bil kitabah. Ternyata di Jakarta tidak memberikan karena bukan berdomisili di Jakarta. Nah, sedangkan yang di Kalimantan tidak juga memberi taukil wali karena keberadaan dia tidak di Kalimantan. Itu maksudnya. Silakan Pak narasumber. Kira-kira bagaimana solusinya untuk taukil wali bil kitabah untuk wali nikah yang tidak bisa menghadiri akad nikah pada peristiwa akad nikah tersebut. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak namanya Pak Moderator? Pak Hasrul ya. Terima kasih sudah membantu jalannya dialog kita malam ini. Sangat interaktif saya kira dengan panduan Pak Hasrul. Dan saya juga mengapresiasi tanggapan pertanyaan dari para masyayikh kita yang ada di Gorontalo ini, Pak Kiai Ismail, Pak Kiai Yunus dan Pak Kiai Zulkifli tadi, kalau saya nggak salah menyebut nama beliau-beliau ini. Nah, ini sangat menginspirasi kita dan mengasah kita untuk berpikir bagaimana mencari solusi-solusi dari masalah yang dihadapi, tentunya mengacu kepada aturan regulasi yang ada. Nah, tadi sudah sebagian besar dijawab oleh Pak Ketua Umum, saya kira sudah insya Allah menjadi jawaban dan inspirasi bagi para masyayikh kita yang menyampaikan tanggapan tadi. Mungkin melengkapi yang 2 persoalan terakhir, saya menanggapi terkait dengan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini antara KUA dengan pihak Bank Persepsi, Bank BRI ya Pak ya. Ini berlaku di seluruh wilayah KUA Gorontalo, khusus kota Gorontalo. Sebanyak berapa KUA Pak? 9 ya.
Saya kira inisiasi untuk kerjasama itu patut kita apresiasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat kita memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum memang tidak dimungkinkan secara langsung terkoneksi dengan pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memang seharusnya menerima langsung setoran PNBP dari masyarakat. Saya kira mungkin perlu direview kerjasama tersebut, mungkin minta fasilitasi kepada pihak BRI, misalnya apakah tidak lebih baik dengan menggunakan cara atau metode internet banking misalnya. Saya kira Bank BRI juga sudah ada akses internet banking, ya mungkin minta nanti difasilitasi seperti halnya bank-bank lain, itu sudah ada menu melalui mobile banking yang bisa dari Android begitu untuk melakukan penyetoran PNBP. Bahkan iya seperti market yang ada secara online itu, ya Shopee, kemudian juga Blibli saya lihat ada itu, bahkan Topet kalau tidak salah juga ada. Itu mereka bisa menjadi persepsi atau penerima penyetoran negara atau PNBP itu, dan tanpa melalui mengendap di rekening yang dibuat seperti edisi tadi, karena harus ada rekening penampungan atas nama pribadi atau atas nama perusahaan begitu. Kalau memang langsung saya kira ya mungkin tidak ada masalah kalau memang seperti itu. Tapi kalau memang ternyata mengendap dulu, ya mungkin sebaiknya kita review kembali, kita tinjau kembali, kita cari metode yang lebih aman melalui internet banking lainnya. Saya kira tanggapan dari saya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan Taukil Wali tadi Pak ya, Taukil Wali memang ini sebenarnya masalah yang sudah ada petunjuknya bagi kita di lapangan dalam memberikan layanan ketika didapati wali nikah tidak di tempat, berada di satu tempat yang berbeda bahkan jauh, ya sudah ada regulasinya, kita mengarahkan calon pengantin atau keluarga untuk membuatkan surat taukil wali bil kitabah. Tetapi kemudian masyarakat kita ini kan sangat dinamis, mobilitasnya tinggi begitu kan, tidak hanya cukup berdiam di tempat, mereka juga mungkin karena bisnis, karena usaha dan lain sebagainya tidak ada di tempat domisilinya sesuai KTP, ya seperti di dalam kasus tadi ada di Jakarta ternyata di ibu kota negara. Nah ini tentu kita harus mencari jalan keluar, solusi yang terbaik. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu mereka menuntut kita untuk memberikan pelayanan yang instan, yang cepat. Saya pernah dapati kondisi seperti itu dan mereka menuntut kita dengan cara taukil wali bil online begitu kan. Nah, karena dengan telepon, dengan video call bahkan dengan WA begitu kan. Nah, itu dimungkinkan komunikasi secara jarak jauh tadi. Nah, tapi kalau saya melihat ini kita acuan pertama kita tetap kepada regulasi yang ada, taukil wali bil kitabah, yang dimana di situ si wali harus mengurus atau membuat ikrar taukil walinya itu dengan mendatangi petugas KUA di tempat domisili atau di tempat dia berada. Nah, in case dalam kasus seperti tadi ternyata di tempat tinggal sesuai alamat KTP dia tidak ada, adanya di tempat lain, dalam hal ini di Jakarta, inilah saya kira manfaatnya silaturahmi kita Pak, manfaatnya komunikasi kita di APRI ini, ya jaringan-jaringan kita, saya lihat di grup kita itu cukup dinamis Pak. Ketika misalnya ada kasus di satu wilayah meminta kepastian tentang suatu peristiwa nikah tercatat atau tidak di KUA tertentu, itu kita punya forum pengurus nasional APRI, kadang-kadang atau seringkali saya lihat mereka itu minta nomor kontak KUA yang dituju, sehingga dengan cepat
bisa dikonfirmasi apakah akta nikah nomor sekian ini bisa sudah tercatat atau belum di KUA yang dimaksud. Ini menjadi media saya kira sangat membantu kita. Demikian juga dalam menemukan solusi tadi, saya kira melalui forum komunikasi yang sudah kita jalin dengan baik melalui wadah APRI kita, insya Allah ada solusinya. Mungkin ya kebetulan karena kami juga dari Jakarta, kita tinggal minta kepastian aja si wali nikah tersebut ada di kecamatan mana, ada di kelurahan mana, kami pasti seketika bisa menghubungi kepala KUA-nya. Bahkan mungkin sampai ke tingkat kelurahannya, Pak Lurahnya mungkin bisa juga kami bantu untuk konfirmasi, bahkan sampai ke RT RW-nya. Ya, nanti kita telusuri, kita pastikan mereka ada di sana, dan nanti mungkin dengan fasilitasi APRI atau komunikasi kita bisa jadi kita minta nanti salah satu penghulu, karena mereka juga anggota kita APRI kan di kecamatan di mana wali berada, diminta untuk menerima atau menyaksikan ya atau syahadah terhadap ikrar wakil wali yang dibuat oleh si wali tersebut, sehingga nanti bisa dibantu untuk bisa terlaksananya pernikahan di tempat putrinya yang ada di Gorontalo. Saya kira mungkin itu sampai sejauh itu insya Allah manfaat silaturahim kita ya Pak Ketum ya. Insya Allah bisa kita jalin. Artinya kalau kita sudah ada silaturahmi yang baik, hubungan baik, jaringan sosial kita bagus, apalagi silatul ruh kita, hubungan emosional kita sudah sangat dekat ya dengan Pak Ketua APRI wilayah, dengan jajaran yang ada, Pak Kiai Ismail, Pak Kiai Yunus dan lain sebagainya. Ya, dengan makan malam yang luar biasa tadi aja kita udah sangat terbina hubungan emosional kita nih Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah bisa menjadi jembatan. Kalau ada rencana bikin cabang gitu ya. Barangkali sedang Pak Ketua Wilayah ingin dinas ke Jakarta. Iya. Ya, jadi insya Allah manfaat silaturahmi itu kan sangat besar, sangat luas, sangat banyak. Itu insya Allah bisa membantu, memudahkan kita dalam pelaksanaan tugas kita. Ya, saya kira itu mungkin tambahan tanggapan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup memadai apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Mudah-mudahan ini teman-teman penghulu sudah memahami. Iya. Dan kami melihat bahwa waktu sekarang menunjukkan pukul 22.45. Pak Moderator, ada yang terlewat tadi masalah siap. sertifikat hukum. Iya. Ya. Siap. Saya tambahkan Pak Moderator. Tadul. Ya. Melihat Terima kasih. Ya, mungkin 3 menit lah insyaallah. Tadul Pak Ketua. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sebagai ketua wilayah beserta pengurus semua mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat APRI atau Asosiasi Penghulu Republik Indonesia serta bendaharanya. Ini yang sudah lama kita nantikan. Kita ingin mengupayakan menghadirkan Bapak Ketua dan jajarannya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama beliau. Kami juga mohon maaf, mungkin ini agak kelelahan karena dari pagi, siang sampai malam ini kita ya. Oh, insya Allah masih semangat. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan ini bisa beroleh rahmat dari Allah SWT. Ada beberapa hal yang mungkin perlu disosialisasikan melalui media ini. Ya, jadi kita penghulu atau yang melaksanakan perkawinan atau yang berhadapan langsung dengan masyarakat ini sering kita dianggap mengada-ngada. Ya. Yang pertama, olehnya itu melalui media ini mungkin kita perlu sosialisasikan. Yang pertama tentang usia. Jadi mulai dari 16 ke 19 itu saya dirasakan oleh masyarakat. Ya, mungkin melalui kesempatan ini mungkin dijelaskan langsung oleh Bapak Ketua
Selanjutnya tentang perhitungan masa idah. Biasanya di pengadilan itu sejak ditetapkan itu kita hitung. Tapi masyarakat berpikir lain, bahwa yang bersangkutan itu sudah 10 tahun bahkan 15 tahun berpisah. Jadi mereka menginginkan bahwa tidak perlu lagi dihitung masa idahnya. Jadi ini mungkin perlu dijelaskan. Ya, apalagi kalau sudah ya. Kemudian mungkin perlu dipertegas juga tentang pencatatan atau penulisan anak angkat ya. Anak angkat dalam buku nikah. Ya, ini mungkin kita ya karena ini kita melalui media ini kita sosial ya melalui podcast ini kita sampaikan ke masyarakat agar masyarakat bisa paham. Jadi kita peringkas saja. Kemudian surat keterangan kematian. Biasanya si istri kalau suaminya sudah meninggal maka dia kembali ke kampungnya. Nah, sehingga sudah putus kontak dengan keluarga suaminya. Begitu mereka ingin menikah, minta surat keterangan nikah, biasanya minta di tempat dia domisili karena alasan sudah jauh, mungkin di Papua sana dan sudah tidak ada hubungan lagi ke sana. Nah, mungkin ini ada 4 hal ini yang insyaallah akan dijelaskan. Dan sekali lagi kami selaku pengurus mohon maaf kepada Bapak Ketua, Bapak Bendahara. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat Bapak. Amin. Terima kasih. Baik, langsung saja ke penanya kedua. Atau sudah itu? Oh, sudah di KPR ya? Oh iya. Masih ada saran Pak Ketua sebelum dijawab? Terakhir dari saya mungkin karena nanti setelah beliau mungkin tinggal istirahat kasihan walaupun sekarang sudah jam 10 ya, baru mundur satu mungkin Jakarta baru jam berapa Pak? Baik, saran pertama saya tadi dengan apa yang disampaikan teman-teman dengan apresiasi dari teman-teman yang ada di APRI ternyata banyak hal yang sudah sangat membantu kami. Nah saya sarankan Pak Ketua bikin grup sendiri khusus ketua-ketua APRI Pak. Supaya kayak ada yang tadi tinggal Pak Ketua hubungi, Gorontalo khusus yang ketua APRI-nya saja Pak, artinya tidak usah lain-lainnya, cuma khusus ketua APRI supaya wilayah sudah ada grupnya. Ya khusus untuk 37 provinsi atau apa, supaya turunannya nanti enak Pak, tidak lagi berseliweran berita-berita yang tidak ini. Alhamdulillah kalau sudah. Dan yang terakhir dari saya, biasanya orang yang datang di Gorontalo dan bawa pulang peci Gorontalo selalu bersinar saya lihat. Pak Sandiaga Uno, Gus Dur apalagi. Dan itu peci ini Pak sampai sekarang tidak terungkap siapa yang memberikan peci ini sama Gus Dur. Sampai sekarang Pak, karena beliau cuma datang dengan sesprinya, dia masuk ke rumah tua itu, ketemu dengan orang tua itu tidak tahu siapa dia Pak. Begitu dia keluar, sampai sekarang tidak tahu siapa yang tahu memberikan peci Gus Dur itu. Jadi itu mungkin hikmahnya insya Allah. Oke, berkahnya mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Ya, singkat saja. Yang pertama soal sertifikat hukum tadi ya, itu memang sudah ketentuan dan dibatasi di dalam sertifikat itu kan Pak ya, bahwa berlaku selama 2 tahun. Solusinya saya kira kita tidak merubah ketentuan itu, kita memang udah harus taat dengan aturan. Mungkin nanti yang kita suarakan aja bagaimana formasi ini bisa dipercepat sehingga jangan sampai sertifikat hukum sudah habis, formasi belum keluar, akhirnya nanti begitu keluar harus hukum ulang. Mudah-mudahan nanti kita suarakan itu Pak. Kemudian yang kedua dari Pak Ketua Wilayah tadi terkait dengan apa penghitungan, saya ingat tadi penghitungan masa idah ya, itu juga dulu kami pernah menjadi polemik dari mana kita ngitungnya dan akhirnya kita komunikasi dengan pihak pengadilan. Jadi penghitungan masa iddah itu apapun cerita sebelumnya gitu ya, tetap patokannya adalah berkekuatan hukumnya akte cerai. Berkekuatan hukumnya itu bisa jadi berdasarkan tanggal dikeluarkannya akte cerai. Kan ada 2 tanggal tuh ya.
pada hari ini terjadi perceraian ini berdasarkan putusan pengadilan. Tanggal yang atas Pak, itu tanggal berkekuatan hukum. Kalau itu tidak bisa jadikan patokan, alternatif keduanya adalah di stem sama pengadilan, ada stem kotak gitu, yang tulisannya keputusan ini berkekuatan hukum sejak. Nah di situ ada, dari situ kita menghitung. Persoalannya ke sana mereka sudah sekian tahun berpisah, kita tidak menjadi patokan. Tetap kita patokannya adalah regulasinya apa, artinya bukti perceraian yang otentik yang diakui negara, yaitu akte cerai itu. Kemudian siapa tadi? Akta kematian. Akte Usia kedua. Nah, terkait dengan 16. penambahan usia nikah ini kan bukan keputusan Kementerian Agama. Ini adalah DPR ya. DPR memang yang mengamandemen atas kalau nggak salah waktu itu perintah dari Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang mengajukan, ada salah satu pihak yang mengajukan judicial review untuk meningkatkan usia nikah dan kemudian dibahas dan diputuskan sehingga perubahan itu terjadi pada undang-undang perkawinan. Artinya karena ini undang-undang, kita memang ketika masyarakat merasa dipersulit, ya kita harus menunjukkan bahwa ini bukan kebijakan kita, tapi ini keputusan negara, keputusan DPR yang harus diamankan gitu. Nah hanya saja memang kita perlu memberikan penjelasan yang arif karena menjadi apa transisi budaya ya. Dulu 16, 17, 18 ini banyak. Nah sekarang tidak bisa, harus izin pengadilan. Ini yang mungkin penjelasannya kita harus sampaikan secara detail kepada masyarakat. Maksud saya patokannya tetap itu, kita tidak rubah, tidak disiasati. Ketentuan itu yang kita jalankan, hanya mungkin butuh penjelasan sehingga masyarakat itu bisa mengerti. Kemudian akte kematian, itu kalau kita lihat di PMA 20 memang clear ya. Akte kematian itu ada beberapa, ada memang akte kematian, ada yang surat keterangan kematian yang sekarang di Perdirjen 473 itu N5 ya. Kalau dulu kan N5 itu surat izin orang tua. Nah sekarang surat keterangan kematian. Nah, itu bisa Pak alternatifnya. Jadi kalau tidak ada akte kematian maka itu masih berlaku karena dua-duanya diakomodir di dalam aturan kita sebagai alternatif. Misalnya akte kematian, peristiwa kematiannya di mana? Berarti kan di tempat itu kan yang mengeluarkan. Tahu-tahu sekarang domisilinya di kelurahan A. Maka surat keterangan kematian itu dikeluarkan oleh kelurahan yang mengeluarkan N1 ya. Karena dia domisilinya sebagai warga di situ toh. Nah, N1 itu kan dikeluarkan oleh lurah untuk warganya ya kan yang akan mengajukan permohonan nikah. Apalagi tadi? Penulisan ayat angkat pada buku nikah. Iya, ini memang dilematis. Jadi persoalan anak angkat ini pertama permasalahannya dulu banyak sekali orang mengangkat anak itu tidak secara hukum ya, hanya kekeluargaan. Anak diadopsi kemudian dibuatkan akte kelahiran. Ada juga yang menggunakan putusan pengadilan. Ini jelas kalau putusan pengadilan tertulisnya ayah angkat karena dia ada dasar hukumnya. Tapi kalau yang diadopsi kekeluargaan itu bunyi di akte. Ya, bunyi di akte otomatis pemahamannya adalah anak hasil perkawinan, artinya anak kandung. Terus bagaimana kita memperlakukannya? Kalau saya selama ini data yang kita turunkan karena kita dulu Direktorat Bina KUA berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil. Kita diundang ke sana ke Pasar Minggu ke Dirjen Dukcapil itu membicarakan tentang akurasi data. Nah, data itu akarnya adalah akte. Maka akte nikah dan buku nikah dan data-data yang lainnya termasuk ijazah itu harus menginduk ke akte.
Siapa nama orang tua yang ada di akte, itulah yang kita masukkan ke data kita. Sekalipun nanti berimplikasi kepada waris. Yang bersangkutan harus kita berikan pemahaman, ini nanti akan mendapat waris nih gara-gara dia bunyi di akte. Kemudian kita bunyikan lagi di akte nikah, gitu kan. Resiko hukumnya menjadi tanggungan mereka. Karena kita berdasarkan data. Adapun, nah ini yang tadi, inilah saya pikir ada beberapa kebijakan yang harus kita ambil supaya dua-duanya selamat, agamanya selamat, negaranya selamat. Dilematis Pak, kita misalnya mau memilih selamat negara aja, berarti data bapak yang ada di akte kelahiran itulah bapak yang menjadi wali nikah, ya toh? Bapak yang menjadi wali nikah. Sementara dari sisi agama tidak memungkinkan, ya. Dan ini belum terjembatani memang di aturan kita. Ini tidak sedetail itu. Artinya di sini perlu kebijakan ijtihad kita. Saya selama ini datanya nama ayah kandung adalah yang ada di akte. Tapi dalam ijab kabul kita cari ayah kandung. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa ada akte. Kadang-kadang dulu ada punya akte 2 orang tuh. Ya kan zaman dulu nih produknya. Akte bapak kandungnya ada, nah itu kita jadikan dasar kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada berarti akte 1 itulah yang kita gunakan. Ya, bapak kandungnya tetap menjadi wali. Kalau tidak ketemu bagaimana? Ya wali hakim akhirnya tuh. Nah ini yang saya sebut tadi ijtihad. Karena ini memang belum terekam Pak di regulasi. Kita mau ngambil apa? Mau nyelamatin negara, agama hancur. Kita bisa tidak sah pernikahan orang kan, karena kita menggunakan wali nikah ayah angkat, ya. Tapi ini menjadi PR yang juga kita sering diskusikan, maka nanti ini juga menjadi PR APRI Pusat Pak. Saya kepengen di sini teman-teman pasti banyak yang punya talent menulis. Kita kalau bisa nih nanti ke periode pengurusan APRI yang akan datang itu bisa menolorkan sebuah buku. Bunga rampai problematika pelayanan pernikahan. Jadi problem-problem seperti ini kita tulis Pak. Ya, terus solusinya seperti apa dan itu nanti akan menjadi rujukan ketika akan menyusun regulasi. Oh, ini masalah ini harus diatasi, bagaimana solusinya. Karena memang ada beberapa masalah hukum, agama dan regulasi yang belum ketemu gitu. Yang kita temukan di lapangan tapi secara regulasi ini mana nih yang kita mau ambil gitu kan. Nah ini insya Allah ke depan akan terus kita perbaiki ya. Saya kira itu sementara jawabannya. Terima kasih dan sekali lagi mungkin kita mengakhiri pertemuan kita atas nama pengurus APRI Pusat. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus wilayah Gorontalo dan juga apresiasi, mudah-mudahan pertemuan kita ini semua membawa keberkahan bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir sudah sangat memadai apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Mudah-mudahan kita semua penghulu yang ada di Provinsi Gorontalo bisa bertambah wawasan pengetahuan dan insya Allah bisa kita aplikasikan pada daerah kita masing-masing, khususnya di KUA kecamatan yang kita tempati untuk melaksanakan tugas. Yang berikut lagi ucapan terima kasih kami kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo yang telah memfasilitasi kami APRI Gorontalo dan APRI Pusat melalui Tolopani Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Jadi atas nama penghulu saya Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat bertugas atau selamat jalan. Insya Allah selamat ke tempat tujuan dan insya Allah sukses untuk kedua narasumber kita ini dan insya Allah pertemuan atau diskusi dialog pada malam hari ini kita akhiri yang membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.